tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Agar kami bisa diberikan kesempatan untuk berkontestasi, untuk memperjuangkan harapan rakyat DKI. Saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Bapak hanya jabat sebagai calon boneka gitu Pak? Ya nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan. Selamat malam pemirsa, Pilkada Jakarta kian panas, penuh nuansa drama. Mulai dari dugaan skenario kota kosong hingga hadirnya calon independen yang diiringi skandal pencatutan KTP warga. Dukungan partai politik di injury time bukan tanpa kaitan. Jelas ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Satu calon banjir dukungan, di lain sisi ada yang kehilangan dukungan. Bahkan ada partai yang terancam gagal mengusung jagoan. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah panggung demokrasi drama Pilkada Jakarta, skenario kota kosong hingga calon boneka. Dinamika politik Pilkada Jakarta kian dinamis. Sore tadi, 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS telah mengumumkan bakal pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sebelumnya, pertanyaan terkait siapa lawan tanding Ridwan Kamil untuk memperebutkan kursi Jakarta 1 juga jadi tanda tanya besar. Hingga akhirnya muncul Bacagup dan Bacawagup jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang sekaligus menggugurkan skenario calon tunggal lawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Skenario kota kosong sebelumnya dinilai memang tidak dikehendaki oleh elit-elit Kim karena mempertimbangkan resiko yang dianggap terlalu besar. Dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti apakah itu nanti kota kosong, tapi saya yakin nggak kota kosong. Akan tetapi lolosnya calon independen ini dianggap sekedar pelengkap dan dinilai telah diskenariokan agar seolah-olah Pilkada Jakarta tahun ini tampak demokratis. Saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Menanggapi hal itu, pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana mengaku pencalonan mereka pada Pilkada Jakarta bukan bagian dari settingan untuk membatalkan pasalon tunggal atau lawan kota kosong di Pilgub Jakarta. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Dan tidak ada siapapun di belakang kami. Tak hanya itu, skandal dugaan pencatutan KTP warga untuk meraup dukungan juga mengiringi kemunculan duet Dharma Kun. Meski keduanya mengaku tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal gigit jari. Pasalnya tiket untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta bisa dipastikan gagal didapat usai PKB di injury time resmi memantapkan sikap untuk ikut bergabung bersama KIMPLUS mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra dan siapa calon yang diusung kita juga mengetahui, karena itu saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Keputusan PKB itu tak hanya mematahkan asa Anies Baswedan. Seiring dengan itu, upaya PDI Perjuangan untuk ikut dalam kontestasi pilkada juga terancam gagal total. Pasalnya, PDIP tidak memiliki cukup kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mengusung pasangan calon sendiri. Saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan.
dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Lantas akan seperti apa kontestasi Pilkada Jakarta nanti? Akankah duet Darmakun menempuh jalan mulus hingga tanggal pendaftaran nanti di tengah ganjalan dugaan pencatutan KTP warga? Dan mampukah calon independen berdaya melawan duet Ridwan Kamil Suswono dengan dukungan koalisi besarnya? Dan untuk mengulasnya sudah hadir di studio Metro TV ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Rizal Patria. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Kemudian juga ada Sekretaris Des Pilkada PKB Zainul Munasihin. Selamat malam Kang Zainul. Selamat malam Mbak Fira. Kemudian pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray. Malam. Dan juga hadir lewat sambungan Zoom Guntur Romli, politisi PDIP, anggota Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo, dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Independen Darmakun Iksan Tualeka. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Metro TV dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Saya langsung saja untuk memulai diskusi ke Bang Riza dulu pastinya. Bang Riza, RK Suswono baru saja resmi dideklarasikan. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Suswono dari sekian nama mentereng yang sejauh ini muncul di survei? Iya kan setiap partai memang ingin kader terbaiknya tampil dalam kontestasi tidak hanya di Pilpres tapi juga Pilkada ya di provinsi, kabupaten, kota. Begitu juga di Jakarta. Terlebih satu provinsi yang prestisius lah saya kira. Dan Kim sudah bersepakat sejak awal mengusung Bang Emil ya, Bang Ridwan Kamil di Jakarta sebagai calon gubernur DKJ. Kemudian kita sedang mencari nama sosok terbaik untuk wakil gubernur. Setiap partai memang mengusung beberapa nama lah ya, dipersilahkan. Bahkan siapa saja di luar nama yang diusung partai juga boleh. Kim tentu mencari yang terbaik. Dan kami mendapatkan dukungan dari partai-partai di luar Kim. Seperti PKS, Nasdem, PKB, dan lain-lain. Karena memang PKS ini di Jakarta menjadi pemenang pemilu dengan 18 kursi. Tentu ini satu kepantasan dan penghargaan ya buat PKS untuk dapat diberi kesempatan sebagai duduk menjadi bagian pasangan calon. Kepantasan dan penghargaan atau memang syarat yang diminta oleh PKS? Tidak ada syarat yang diminta. Setiap partai memang ingin apakah sebagai kepala atau wakil kepala, termasuk PKS tentunya. PDIP juga ingin, Gerindra juga ingin, Demokrat, PAN, semualah. Semua partai yang ada di parlemen maupun tidak di parlemen tentu ingin, siapa saja, orang-orang non partai juga ingin. Tapi hanya PKS yang pantas? Iya, menurut hemat kami untuk konsultasi di Jakarta ya, menurut kami yang terbaik memang partai PKS. Dia partai kader yang militan, memiliki jaringan yang kuat, sudah yang kedua kali nih sebagai pemenang Pileg di Jakarta. Dan saya kira juga dia merupakan bagian daripada partai di luar Kim, dari Kim sendiri sudah mengusung Bang Ridwan Kamil. Saya kira ini satu pasangan yang serasi cocok. Ya. PKS memang punya bargaining power yang bagus karena menang di Pileg Jakarta begitu. Tapi bagaimana nasib partai lain yang sudah lama bergabung dengan Kim sejak awal, Bang Riza? Apa tidak ada kecemburuan di situ? Iya, tidak ada kecemburuan. Kami kan bagi kita ini kan, sekalipun setiap partai ingin kader terbaiknya tampil, tapi kan pada akhirnya kita harus realistis. Kader partai mana di antara partai berkoalisi yang terbaik yang bisa memenangkan pasangan calon, kira-kira begitu. Dan kami di Kim ini kan nggak cuma di Jakarta, di beberapa tempat seperti di Jawa Timur kan kami beri kesempatan pada Mbak Hovifa dan Mas Emil Dardak umpamanya. Nah nanti kita lihat di Jawa Tengah, saya tidak ingin mendahului, tapi surveinya kan Pak Lutfi, Pak Mas Kaisang dan lain-lain di situ. Kemudian juga nanti di Banten dan di daerah-daerah lain, saya kira di Sumut ada Mas Bobi dan sebagainya. Jadi saya kira Kim ingin menang dalam pilkada. Untuk itu kita ingin kader terbaik. Jadi tidak memaksakan ya satu Bang Riza, partai. Kim Plus ini kan sapu bersih ya, mengantongi 12 partai politik yang ada di dalamnya. Nah, apakah memang ini bagian dari strategi untuk memenangkan pertandingan secara mutlak di awal?
Ya kalau dibilang strategi, semua partai memang ingin menang. Ya, tidak hanya di Jakarta, dari Aceh sampai Papua ingin menang. Berbagai cara dilakukan sejauh memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu boleh dilakukan. Jadi kadang-kadang kan begini, dalam pilkada itu kadang-kadang setiap pasangan itu kalau dia ingin menang, dia berusaha bagaimana umpamanya pasangan calon hanya 2 pasang gitu. Kadang-kadang nih konsultan-konsultan menyarankan kalau ingin menang pasangan calon A dan B ini mungkin 3 pasang calon atau 4 dan sebagainya. Berbagai cara lah. Belakangan memang di setiap pilkada kecenderungan melawan kota kosong memang tinggi. Ya. Kalau kita lihat, nanti bisa dilihat datanya. Sekalipun idealnya memang tidak harus kota kosong, sekalipun itu diperbolehkan secara undang-undang. Tapi di Jakarta sendiri kan, mohon maaf ya, kami kan tidak bisa mengintervensi, mengatur partai-partai politik. Mereka mau bergabung, tidak bergabung, itu hak partai politik. Oke, tidak mengatur-ngatur, tergantung dari partai politiknya. Ya, partai politik kan punya kemandirian, punya kedaulatan, punya kewenangan, mau gabung atau tidak. Karena faktanya dari 545, partai-partai itu kami dengan Nasdem di satu daerah, kami dengan PKS, kami dengan PDIP, begitu juga sebaliknya dengan Golkar, Demokrat. Ya. Jadi tidak selalu bersama. Kadang-kadang Kim juga bahkan berkompetisi di daerah lain. Gitu. Oke, jadi tidak mengatur-ngatur, dan yang terakhir bergabung adalah PKB begitu ya. Saya ingin tanyakan ke PKB nih. PKB, kenapa akhirnya di detik-detik akhir jelang deklarasi bergabung dengan Kim, yang akhirnya jadi Kim plus ini ya. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa banyak sekali kode-kode yang dilakukan oleh PDIP untuk mengajak PKB untuk membentuk poros ketiga, tapi akhirnya berlabuhnya ke Kim plus. Kenapa? Alasannya? Mbak Vera, kita di PKB itu kalau menentukan calon kepala daerah itu kan ada banyak kriteria ya. Ada soal kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, ketercukupan dalam partai pengusung, dan komitmen untuk membesarkan PKB. Dari 5 kriteria itu, kita lihat ini kira-kira apakah pasangan yang muncul, yang mendaftar di PKB atau hasil penjaringan PKB itu memenuhi nggak 5 kriteria itu gitu. Kenapa? Karena PKB di DKI itu hanya 10 kursi Mbak Vera, nggak akan bisa ngusung sendiri. Maka ketercukupan dalam koalisi itu untuk bisa mengusung dan berlayar itu menjadi prasyarat utama kita gitu. Nah, ketika kemarin ada dinamika misalnya kemudian PKS memutuskan bergabung dengan Gerindra, dengan Kim, ya kan, kemudian Nasdem yang awalnya sangat tegas mendukung Mas Anies, kemudian juga berbelok arah gitu, maka bagi kami PKB tentu akan melihat secara realistis dengan 10 kursi ini PKB mau ikut pilkada atau enggak gitu. Akhirnya kemudian kita memutuskan untuk bergabung dengan Gerindra, mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Saya kira itu dinamika. Tapi ini bentuk dari hasil pertemuan antara Caimin dan Pak Prabowo pada 8 Agustus tidak? Ya, itu bagian dari pembicaraan itu. Jadi memang di situ sudah dibahas sebetulnya. Bagaimana PKB untuk bergabung dengan Kim plus. Walaupun mungkin tidak secara spesifik ya, tapi kan ketika Pak Prabowo selesai ditetapkan sebagai presiden terpilih di KPU dan berkunjung ke kantor DPP PKB kan sudah berkomitmen untuk mengajak PKB bersama-sama, termasuk dalam pilkada. Jadi clue-nya sudah kita dapat gitu. Tinggal kemudian kita mengeksekusinya di masing-masing pilkada di provinsi maupun kabupaten kota. Dan di DKI kita bersama dengan Gerindra. Di tempat lain mungkin kita tidak bersama. Itu biasa menurut saya. Itu dinamika pilkada di masing-masing daerah itu betul-betul sangat dinamis. Oke, dinamika yang dialami oleh PKB pun juga sempat bergesekan dengan PBNU begitu ya. Nah, ini sempat memanas, tapi kemudian setelah PKB yang akhirnya bergabung dengan Kim plus itu seolah sirna. Apakah itu juga bagian dari salah satu pertimbangan? Tapi dijawab nanti. Saya tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.